Oke guys, jadi kita akan menyicipi dua masakan yang berbeda. Yang pertama, masakan yang sama tapi jenis masakan yang sama tapi dua orang yang memasak berbeda maksudnya. Ini di pagi hari jam 7.30 7.35 kita akan sarapan nasi goreng buatan mama, buatan ibu, dan mungkin nanti sore kita akan mencicipi nasi goreng juga tapi dari cewek saya ya guys ya. Kita akan bukan membandingkan, mencoba kedua masakan tersebut apakah sama-sama enak atau salah satunya ada yang lebih enak dari yang enak. Kita akan coba, kita review terlebih dahulu masakan yang pertama untuk pagi hari ini. Maaf ya guys ya, baru bangun tidur. Ini ada nasi goreng pete, nasi goreng dengan ekstra pete, maksudnya karena banyak banget ini nasi gorengnya. Ini sarapan kita. Nasi goreng yang pertama dengan ekstra pete, banyak sekali pete. Kita coba terlebih dahulu ya. Ini tuh ada daun-daun apa sih? Oke, kita coba pakai petenya ini. Suapan pertama untuk kalian. Kita coba. Ini enak, asinnya pas, ada pedas cabenya, bumbu micinnya sangat terasa di sini, dan juga petenya itu menambah cita rasa dari nasi goreng ini sendiri. Kita coba mungkin ya sama tempenya. Kita kumpulin dulu petenya. Ini petenya udah dewasa sih, nggak terlalu muda. Jadi buat saya yang suka pete ini enak. Kita coba sama tempenya guys ya. Tempenya itu rasanya enggak, harusnya tempe yang kayak gitu rasanya asin kan, ini enggak ada asin tapi enak. Cuman ini rate-nya 9/10. Ini bisa jadi 10 kalau si petenya itu masih ada yang terbungkus sama kulitnya. Nah, kalau ini semua petenya udah gak ada skinnya, gak ada kulitnya, ini bisa jadi 10. Soalnya kulitnya ini ngeganggu pas dimakan guys, kayak ada cita rasa yang lain gitu yang gak enak. Tapi buat nasi gorengnya ini enak. Kita coba habisin guys ya. Coba habisin sambil nonton. Setelah itu, Charlie dan Shaw diberitahu oleh David kalau Vickers ingin mengatakan sesuatu sebelum petualangannya dimulai. Mereka pun dibawa ke ruangan Vickers. Saat di dalam, Shaw begitu takjub dengan kapsul medis yang dibawa oleh Vickers. Dan ternyata kapsul itu hanya dibuat 12 unit saja di seluruh dunia. Alat itu mampu membedah dan menyembuhkan luka yang cukup parah. Kemudian Vickers pun mulai berbicara pada mereka. Ia ingin kalau nanti mereka benar-benar menemukan peradaban di planet itu, mereka dilarang untuk berhubungan dan melakukan kontak. Mereka hanya harus segera melapor pada Vickers. Setelah itu kini mereka pun mencoba mengirimkan pesan dan sinyal.
Namun sama sekali ternyata tak ada respon atau jawaban balik untuk mereka. Mereka pun beranggapan kalau mereka mungkin tidak memahaminya karena mungkin bahasa dan budaya musik mungkin takkan sama dengan manusia. Kemudian karena tak ada balasan, mereka pun mulai turun ke planet itu. Terlihat cuaca di planet itu sangat terlihat menakjubkan. Hampir mirip dengan bumi, planet itu memiliki atmosfer 71% nitrogen, 21% oksigen, di sana juga ada gas argon, namun CO2-nya lebih dari 3%, yang artinya jika 2 menit saja bernapas tanpa peralatan, maka mereka akan mati. Sama seperti kita bila bernapas di dalam cerobong asap, pasti bikin nyesek, susah napas, dan lalu mati. Kemudian ketika semakin mendekat, mereka sangat terpukau melihat pegunungan yang menjulang tinggi. Karena sangat tinggi bila disandingkan dengan Gunung Everest, maka Gunung Everest akan terlihat sangat kerdil. Lalu mereka pun mulai berkeliling mencari kehidupan di sana. Namun tak ada radio, tak ada sumber makanan, dan juga tak ada apapun. Di sana hanya ada gurun tandus. Namun tak lama, Charlie melihat garis lurus di permukaan. Ia sangat yakin garis itu dibuat karena alam tidak mungkin bisa membuat garis-garis lurus. Setelah lebih mendekat, di sana juga terlihat ada bangunan raksasa membentuk kubah sempurna. Untuk sekejap mereka pun terdiam melihat hal itu. Kemudian mereka pun bersiap memakai baju pelindung untuk turun dan menghampiri bangunan itu. Saat di dalam mobil, mereka juga memeriksa bangunan itu. Tetapi Sua menunjukkan bahwa struktur bangunan itu kalau di dalamnya berlubang. Entah bangunan itu alami atau ada yang membuat. Untuk memastikannya, mereka lalu memeriksanya lebih jauh ke dalam bangunan itu. Ternyata di dalam terlihat bangunan itu mempunyai koridor. Kemudian mereka pun lalu mulai memetakan setiap ruangan menggunakan drone berbentuk bola. Hal itu mereka lakukan untuk memudahkan menyusuri setiap ruangan di sana. Lalu tak lama mereka pun menemukan ruangan yang dapat memproduksi udara, bahkan udaranya lebih bersih dari bumi. Karena itu mereka lalu melepaskan helm dan bernapas menggunakan udara di sana. Kemudian di sana David juga menemukan tulisan kuno terukir di dinding bangunan. David lalu menekan-nekan tulisan itu sampai akhirnya muncul semacam hologram. Terlihat hologram-hologram itu berlarian menghindari sesuatu. Dan terlihat salah satu hologram terjatuh. Saat mereka menghampiri, ternyata mereka menemukan mayat berukuran sangat besar. Tubuhnya ada, namun kepalanya terpotong pintu dan berada di dalam sisi ruangan lain. Untuk Dan nasi setelah goreng yang diperiksa, pertama kita ternyata mayat di itu telah sarapan berusia pagi ini 2000 tahun. udah habis. Berarti kejadian yang diperlihatkan hologram tadi terjadi 2000 tahun Ya. yang lalu. Lalu David Ratingnya mulai sama, kembali 9 memahami per 10. tulisan-tulisan di sana. Dan Nah, ia buat nasi goreng yang kedua nanti dari cewek saya maksudnya, kita akan coba nanti sore sambil main ya bisa. Mungkin cukup sekian buat masakan yang pertama. Kita tunggu di nasi goreng yang kedua. Bye. Oke guys, untuk masakan yang kedua sedang dimasakin dulu. Kita coba rasanya masakan yang kedua. Pas nak guys, buat nasi goreng kedua sudah jadi. Kita coba